Pada Desember 2019, White Island atau Gunung Api Wakari, salah satu vulkano teraktif di dunia, mengalami erupsi saat 47 orang kru dan turis masih berada di pulau tersebut. Were there people still on the island? Yeah, there were. Jesus. Run. Jadi pada 9 Desember 2019 itu ada 2 rombongan turis kapal yang datang ke White Island untuk explore White Island. Grup pertama itu yang memang datang ke pelabuhan khusus untuk explore White Island. Sedangkan grup yang kedua itu rombongan dari kapal pesiar yang memang dalam paketnya ada tour ke White Island. Grup pertama mereka tiba lebih dulu di White Island, kemudian mereka menjelajahi White Island, melihat kawah yang memang dalam brosurnya untuk turnya itu jadi daya tarik dari White Island tersebut. Ini footage yang diambil oleh Alejandro, salah satu turis dari Brazil yang berada di grup 1. Nah, saat Alejandro melihat jam ini sebelum mereka kembali ke kapal mereka, waktu menunjukkan jam 1.49 menit. 22 menit sebelum erupsi Gunung Wakari ini, dan terlihat grup 2 baru datang saat itu. Grup kedua, salah satu penumpangnya adalah Stephanie, adiknya Crystal, dan juga ayahnya. Mereka explore Gunung Wakari ini dan mereka sempat berfoto-foto di kawah tersebut. Foto ini diambil 6 menit sebelum erupsi. Ketika mereka selesai berfoto-foto, mereka berjalan kembali untuk ke kapal mereka. Dan Crystal, adiknya Stephanie ini berjalan lebih di belakang Stephanie dan ayahnya berjalan di depan. Ketika mereka menengok ke Crystal, mereka lihat ada semburan kawah atau debu yang hitam dan mereka menyuruh Crystal untuk merekamnya. Jadi ini footage yang diambil oleh Crystal. Pada saat itu mereka tidak tahu bahwa itu adalah erupsi sampai tour guide-nya meneriakkan untuk berlari. Run. Pada saat itu Stephanie mencoba berlari, tapi karena hempasan dari erupsi yang sangat kuat dia terlempar. Kalau kalian lihat, ini helikopter yang diparkir di landasannya juga terhempas dari landasan tersebut. Jadi betapa kuat dari kekuatan erupsi tersebut sampai helikopter juga terhempas seperti itu. Setelah Stephanie tidak lagi terhempas, dia mencoba untuk berjalan, tapi dia merasa tubuhnya terbakar dan dia hanya bisa berjalan beberapa meter sampai akhirnya dia terjatuh. The ground was burning hot. And I could tell I was burnt really badly. I could see my hand and I could see nails hanging off and skin loose. Tapi saat dia terjatuh dan tidak sanggup lagi berjalan, ternyata di situ juga ada sekumpulan orang dan kebetulan di situ juga ada ayahnya. After a while, I heard my dad scream out my name. And that's when I responded, yes, back to him. Then another 20 or 30 minutes later, he called Stephanie out again. And then it happened again. And I realized he was checking up and making sure I was still awake the whole time. Stephanie mengalami luka bakar 70% dan karena itu dia sudah tidak sanggup untuk berjalan lagi. Sedangkan orang-orang yang memang masih sanggup untuk berjalan, mereka berjalan untuk mendekati air keluar pulau. Dan orang-orang yang masih sanggup untuk berjalan ini pun mereka mengalami luka bakar yang cukup parah. Kita lihat ini sepasang suami istri yang memang manage untuk mendekati air. Mereka luka bakarnya masih sangat terlihat jelas. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana luka bakar yang dialami Stephanie, karena saat itu Stephanie, ayahnya, dan Krista hanya berjarak sekitar 3-4 meter dari kawah tersebut saat erupsi. Nah, untuk orang-orang yang berhasil untuk mencapai air atau keluar pulau, mereka langsung dievakuasi oleh kapal yang grup 1 tadi. Jadi kapal yang grup 1 tadi langsung putar balik untuk mengevakuasi orang-orang tersebut. Sedangkan grup Stephanie, yaitu Stephanie dan 19 orang lainnya, mereka
masih terdampar di dalam pulau dan masih harus menunggu karena helikopter datang itu 1 jam setelah erupsi. Jadi mereka harus menunggu 1 jam lebih sampai helikopter pertama datang. Helikopter pertama datang dengan pilot Mark, disusul dengan helikopter kedua yaitu pilot Tom dan juga Jason Hill. Karena mereka bukan tim paramedis, jadi mereka tidak langsung melakukan evakuasi. Karena kalau tim medis atau air ambulance kan biasanya mereka juga melakukan perawatan dulu untuk luka bakar di darat. Kemudian helikopternya juga memang khusus untuk korban, jadi korban bisa berada di tandu di helikopter. Sedangkan helikopter ini kan memang helikopter biasa, jadi mereka hanya bisa menenangkan korban bahwa tim medis akan segera datang. Tapi ternyata setelah menunggu beberapa menit, tim medis ada berita bahwa tim medis tidak atau menolak datang ke pulau tersebut karena masih takut akan adanya erupsi susulan. Medical Director Dr. Tony Smith reveals why they directed rescue crews to stay away. The information we were receiving at that time was that it wasn't safe to land on the island. Akhirnya para pilot ini mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi sebisa mereka. Bahkan pilot Tom ditinggalkan di pulau tersebut bersama korban lainnya karena di situ kan ada 20 orang. Sedangkan Jason Hill membawa 3 korban, yang satu diantaranya adalah Stephanie. I had no idea who was alive and who wasn't. And I was just yelling at them all, just trying to keep them awake. I remember them saying, "You're going to be okay, you're going to be okay." And they grabbed me in the helicopter, and I remember being happy that they had placed me in the front seat. My body just wanted to shut down. And the pilot kept saying, "Stay awake, stay awake." So I kept trying to stay awake. I was thinking to myself, if I close my eyes, I don't know if I'm ever going to wake up. Dan 2,5 jam setelah erupsi, air ambulans atau paramedis baru datang ke pulau tersebut dan saat itu sudah tidak ada korban selamat, jadi sudah meninggal. Dan juga mereka mengakui bahwa seharusnya mereka bisa datang lebih awal. It's very upsetting, just because I know it definitely would have made a difference for a lot of the people that were there, that were waiting. You know, lives could have been saved that weren't that day. Stephanie adalah salah satu dari 2 korban selamat dari 20 orang yang terjebak di pulau tersebut. Karena kan ada 2 grup. Yang grup pertama itu yang berhasil manage ke dekat air dan di rescue oleh kapal grup 1. Sedangkan grupnya Stephanie ini yang memang terjebak di pulau dan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk helikopter datang merescue mereka. Stephanie mengalami koma selama 2 minggu, sedangkan adiknya Crystal tidak selamat atau meninggal di tempat. Dan ayahnya mengalami koma selama 4 minggu, tapi sayangnya dia akhirnya meninggal. Korban lainnya adalah Jess yang datang bersama ayah, ibu, dan saudarinya, dan hanya dia yang selamat. Sama seperti Stephanie yang memang datang bersama ayah dan adiknya, dan hanya dia yang selamat. Hari itu harusnya ibunya Stephanie juga ikut karena mereka itu berlibur di kapal pesiar itu berempat, ayah, ibu, Stephanie, dan Crystal. Tapi saat itu ibunya merasa tidak enak badan dan akhirnya dia menunggu di kapal pesiar dan tidak ikut ke Pulau Wakari atau White Island tersebut. Dan entah kenapa 6 korban lainnya yang meninggal itu baru direscue setelah 4 hari kemudian. Mungkin karena takut erupsi lagi atau karena susah mencari jasadnya, menemukan jasadnya, mereka direscue 4 hari kemudian dan sayangnya yang ditemukan hanya 4 jasad. Yang 2 itu dinyatakan meninggal tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Kemungkinan itu hanyut karena sebelumnya ada hujan deras. Dan salah satu yang tidak ditemukan itu adalah Wiona, saudari dari Jess. Dan juga yang satu lagi adalah Hayden, tour guide yang menyuruh Stephanie dan juga Crystal dan ayahnya untuk berlari saat ada erupsi. Dan saat ini Stephanie dan juga anggota keluarga korban lainnya sedang mengajukan gugatan kepada pihak kapal dan juga kapal pesiar. Karena mereka percaya bahwa seharusnya pihak ini bertanggung jawab karena ternyata
2 minggu sebelum ada tour ini, ada kejadian erupsi ini, White Island itu sudah dinyatakan level 2. Level 2 itu level tertinggi sebelum terjadinya erupsi. Jadi pemerintah itu sudah mewanti-wanti selama 2 minggu itu level 2 si gunung tersebut, tapi mereka tidak diberitahu atau diberi surat perjanjian tentang kondisi pulau tersebut. Karena biasanya kalau yang olahraga ekstrim kan memang diberikan surat perjanjian dulu kan, tapi itu tidak, dan mereka diberitahu bahwa Gunung Wakari ini berada di level 2 itu saat mereka sudah menginjakkan gunung tersebut. The higher the level, the more risky was of an eruption. Level 3 is an eruption. Oh, really? So we're on a level 2, nearing level 3 now. Bahkan ilmuwan juga memang sudah mewanti-wanti bahwa aktivitas turisme untuk menginjakkan kaki di pulau tersebut itu seharusnya tidak dilakukan. When you actually land on the island and you walk into the crater of the volcano, you're actually walking right into the throat of an active volcano that has erupted frequently in the last several decades. Pada 2013 itu pernah ada erupsi mud atau lumpur, dan bahkan ilmuwan juga tidak bersedia untuk masuk ke pulau tersebut karena itu terlalu berbahaya. Dan juga di tahun 2016 itu ada erupsi, tapi untungnya di malam hari jadi tidak ada korban jiwa. So ya, itu tadi kisah dari erupsi Gunung Wakari atau White Island yang terjadi pada Desember 2019. Aku sebenarnya kaget ternyata ini terjadi baru-baru ini. Dan juga untuk Stephanie, dia luar biasa. She's so wonderful. Kalian bisa cek TikToknya, karena dengan cobaan seberat ini, bahkan aku membayangkannya pun, kayaknya aku nggak sanggup. Kehilangan ayah, adik, dan juga dia juga mengalami beberapa bagian tubuh yang diamputasi, luka bakarnya juga hampir sekujur tubuh. Tapi dia tetap benar-benar optimis, bercanda, tersenyum. She's so wonderful. Aku suka banget sama dia. Kalian bisa cek TikToknya dan kasih support ke dia sebanyak mungkin karena dia hebat banget. She's a hero. Benar-benar optimisnya hebat. Hello! Okay, so let's recap this. Since my hands were fully grafted and I had to get the tops of my fingers amputated, I don't have a lot of web space, so not a lot of space in between my fingers. So what they did this time was cut right in between my thumb and my first finger, all the way down into my palm so that they could release it, and then they regrafted some skin there. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, tolong di like, subscribe, and comment, karena aku baca setiap komen kalian dan juga itu yang membuat aku semangat bikin konten terus. Dan aku juga akan selalu bikin konten-konten seperti ini yang memang memberikan kita motivasi dan pelajaran, dan aku juga bikin konten tentang BTS. Jadi kalau kalian suka konten yang kayak gini, stay tune di channel ini karena aku akan selalu bikin konten seperti ini. Kalau kalian suka konten aku yang borehe, kalian juga harus stay tune karena aku akan selalu bikin konten seperti itu. Dan juga jangan lupa cek video-video aku yang lainnya, karena insya Allah itu juga memberikan kita pelajaran dan membuat kita lebih bersyukur tentang hidup. Bye.